Selamat malam, saya Dewanto Pribadi dan di malam kali ini saya akan menjelaskan what do I do jika saya menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah sebenarnya, tapi juga bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan seorang manusia. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan di dunia ini untuk menjadi pemimpin atas kehidupannya sendiri-sendiri. Dan di malam kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya jika menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Pada kasus ini saya tertarik untuk menjadi pemimpin atau seorang leader pada organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Gresik bernama Cinta ABK. Organisasi ini merupakan organisasi yang menaungi anak-anak berkebutuhan khusus dalam meraih kesempatannya untuk bersinar di dunia yang luas ini. Dengan pemanfaatan skill dan melakukan suatu pementasan, organisasi ini dapat mengapresiasi skill-skill serta kemampuan yang tidak bisa ditemukan dari seorang anak berkebutuhan khusus. Namun ternyata cukup menguntungkan dan cukup berpotensi untuk mereka dapat bersinar di dunia yang luas ini. Pada studi kasus kali ini saya akan mengambil metode berupa pengalaman saya dalam berorganisasi sebelumnya, yaitu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai ketua umum saat SMP, lalu Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang dan cabang Gresik dan GKB sebagai ketua pada divisi keanggotaan dan organisasi, lalu ketua 2 pada OSIS pada saat SMA, serta menjadi volunteer pada agenda Lazismu guna penanggulangan bencana alam. Dengan pengalaman tersebut dan tujuan saya sebagai leader dalam organisasi kemasyarakatan Cinta ABK, saya memiliki visi dan misi untuk mewujudkan di mana saya bisa melihat ABK yang dapat diterima pada lingkungan masyarakat, melihat anak berkebutuhan khusus yang dapat berguna bagi bangsa dan negara, melihat anak berkebutuhan khusus yang dapat berkembang pada kesembuhan maupun peningkatan skill yang mereka miliki sebelumnya, serta melihat masyarakat yang semakin kritis mengenai isu-isu serta edukasi tentang anak berkebutuhan khusus. Serta misi yang bisa saya lakukan adalah mengarahkan pandangan masyarakat dan pemerintah setempat dalam penanggulangan masalah dan pengelolaan anak berkebutuhan khusus, melatih orang tua untuk meningkatkan skill dalam parenting guna mendidik anak berkebutuhan khusus, serta melatih dan mengarahkan anak berkebutuhan khusus sesuai minat dan bakat yang sudah mereka miliki. Dari visi misi dan apa yang ingin saya capai pada organisasi yang saya pimpin, maka bagaimana cara saya dalam mencapai visi dan misi tersebut, serta masalah apa yang saya angkat dalam memimpin organisasi Cinta ABK ini. Selama saya mengikuti progres dalam program Cinta ABK, maka masalah yang bisa saya dapat dalam organisasi ini adalah kurang kritisnya masyarakat dalam menanggapi isu-isu tentang bagaimana caranya mendidik dan pemberdayaan anak ABK, serta masyarakat yang masih menganggap anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang tidak bisa apa-apa. Anggapan yang cukup kasar menurut saya, tetapi itulah yang terjadi pada realita masyarakat di sekitaran lingkungan organisasi Cinta ABK. Bagaimana cara saya dalam membentuk kembali organisasi ini serta menanggulangi masalah serta pencapaian visi misi yang sudah saya bentuk sebelumnya? Maka cara yang akan saya lakukan adalah dengan membentuk ulang organisasi ini untuk dinaungi oleh lembaga yang berpotensi dan bisa menaungi kami sebagai salah satu badan yang peduli terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu kami harap bisa dinaungi oleh Ikatan Dokter Indonesia, di mana harapannya dengan adanya Ikatan Dokter Indonesia yang menaungi anak berkebutuhan khusus dan organisasi Cinta ABK, maka program-program yang kami laksanakan sesuai dengan anjuran medis serta bisa mengembangkan potensi dan kesembuhan dari anak berkebutuhan khusus yang ikut dalam organisasi kami. Selanjutnya, dengan berhasilnya kami untuk dinaungi pada organisasi yang ingin kami pilih, maka kami akan merekrut anggota dengan spesifikasi tertentu sehingga dapat menunjang kinerja kami. Yang pertama adalah anggota dengan basic tenaga medis dan psikolog untuk masalah parenting dan juga menanggulangi dan menangani anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah basic pendidikan yang mengarah pada tenaga didik, sehingga
visi dan misi untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dalam meraih skill dan berkembang di dunia yang luas ini bisa tercapai. Dan terakhir adalah basic masyarakat dengan keresahan dan keinginan yang sama, sehingga tujuannya adalah dengan adanya anggota dengan basic tersebut, maka diharapkan organisasi Cinta ABK ini bisa lebih aktif ke depannya. Langkah selanjutnya adalah saya akan membagi divisi untuk bisa menanggulangi dan juga mengoptimalkan kinerja dari organisasi yang saya pimpin. Divisi akan dibagi menjadi dua, yaitu pengorganisasian, di mana terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan juga humas. Fungsinya pada pengorganisasian ini adalah untuk tercapainya tujuan pengelolaan yang optimal pada internal organisasi, sekaligus bisa berhubungan langsung dengan pihak eksternal, yaitu berupa peserta yang menghadiri dan juga anggota yang ikut dalam organisasi kami. Selanjutnya adalah divisi pelaksana, di mana akan dibagi tiga juga, yaitu pendidikan, apresiasi seni dan budaya, serta divisi media. Di mana dalam divisi pelaksana ini tugas utamanya adalah merancang konsep serta mengeksekusi program-program kerja yang akan dibuat, dengan harapan adanya divisi pelaksana ini akan berfokus pada hubungan antara pengkonsep serta anggota, sehingga bisa terlaksananya program kerja yang sesuai dengan visi misi yang sudah dibentuk. Dengan adanya divisi pelaksana dalam pengkonsepan sekaligus eksekusi, dan juga divisi pengorganisasian dalam pemantauan organisasi secara eksternal dan internal, maka selanjutnya adalah program apa yang akan kami laksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Cinta ABK. Program-program tersebut adalah yang pertama, seminar dan workshop tentang parenting, di mana program ini sangat penting karena visi utama kami juga adalah bagaimana caranya bisa menjelaskan dan mengajarkan parenting yang benar untuk orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Seminar dan workshop parenting ini akan dilaksanakan setiap seminggu sekali rencananya, karena diharapkan dengan adanya waktu yang cukup sering dilakukan, maka retensi orang tua untuk belajar akan semakin sering dan dapat memahami materi secara rutin. Dan juga akan ada pelaksanaan yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya masing-masing di rumah. Program kerja selanjutnya adalah pementasan pada pagelaran daerah dan perlombaan, di mana pementasan ini akan dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus sebagai peserta dan talent dalam pagelaran tersebut, di mana tujuan pagelaran ini adalah untuk ajang praktik pada anak berkebutuhan khusus guna melancarkan skill mereka dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa eksistensi mereka itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga skill-skill yang mereka kuasai dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakat akan memberikan atensi yang besar untuk isu-isu yang ada pada anak berkebutuhan khusus di daerah tersebut. Dan diharapkan juga dengan adanya pementasan pada pagelaran daerah maupun perlombaan, anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan kesempatan untuk bersinar di dunia yang luas ini. Selanjutnya adalah konten edukatif pada Instagram dan YouTube. Konten ini belum terlaksana selama adanya organisasi Cinta ABK yang saya pantau selama ini, dan saya harapkan ketika saya bisa menjadi pemimpin pada organisasi tersebut, saya bisa melaksanakan konten edukatif pada Instagram dan YouTube, di mana tujuan utamanya adalah bisa melakukan program kerja kami dengan cakupan yang lebih luas, karena penyebarannya melalui media sosial. Terkhusus adalah menunjukkan pementasan pada pagelaran dengan peserta anak ABK yang kami rekrut, serta menyebarluaskan seminar dan workshop tentang parenting terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan luar organisasi Cinta ABK. Selanjutnya adalah program kerja berupa evaluasi pada akhir bulan setiap 2 bulan sekali, guna pengoptimalan dan pengembangan program kerja serta organisasi Cinta ABK melalui perspektif internal kami sebagai organisasi, serta perspektif lainnya yaitu dari peserta dan orang-orang tua yang ikut dalam mendidik anak berkebutuhan khusus di organisasi kami. Selanjutnya adalah style kepemimpinan yang akan saya bawa ketika saya memimpin Cinta ABK. Organisasi Cinta ABK sendiri memang terdiri dari banyak latar belakang anggota, baik itu dari tenaga didik, dari tenaga medis, juga dari masyarakat yang menjadi orang tua bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga menurut saya satu style kepemimpinan tidak akan cukup untuk menaungi bagaimana pola pikir mereka serta kebiasaan mereka dalam berorganisasi.
Sehingga saya akan mencakup 3 style kepemimpinan untuk menaungi mereka semua. Yang pertama adalah style demokratis, di mana style ini akan sangat berguna dalam perorganisasian sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan karakter demokratis, yaitu dari segala aspek dan bisa diterima oleh segala latar belakang anggota. Selanjutnya adalah parentikal, di mana style ini memiliki ciri khusus. Pemimpin memiliki ciri seperti bapak yang menaungi anaknya, di mana style parentikal ini sangat berguna untuk mewadahi dan menaungi serta menanggulangi anak berkebutuhan khusus yang menjadi anggota kami, sehingga kami bisa mengarahkan mereka sebagai orang yang lebih dewasa dari anak berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya adalah karismatik, di mana pemimpin cinta ABK menurut saya harus karismatik, karena dalam hal ini masyarakat dengan latar belakang parenting akan memiliki kecenderungan untuk percaya dan mematuhi perkataan seseorang yang memiliki karisma tersendiri sebagai seorang pemimpin. Sehingga dalam menanggulangi keanggotaan yang memiliki latar belakang tersebut, kepemimpinan style karismatik sangat dibutuhkan untuk bisa menyelaraskan visi dan misi serta kinerja dari organisasi Cinta ABK.